Bismillah, halo semuanya. Terima kasih yang udah nonton di video sebelumnya dalam judul Santet Pu Udara Sando, sebuah kisah yang ditulis oleh Jenar Moksa. Ada Kak Nur Hanifah yang udah komen dari Palu, Sulawesi Tengah. Terima kasih ya Kak. Lalu dari Banten, terima kasih ya. Dari Hong Kong, ya seperti biasa banyak yang nyimak di Hong Kong. Semoga sehat-sehat selalu di sana ya. Dari Kuningan, Tasikmalaya dan lainnya. Mohon maaf kalau belum saya sebut satu-satu. Dan di hari Minggu siang ini, saya mempersembahkan hiburan misteri untuk teman-teman di sana, menemani dalam segala hal aktivitas. Sebuah kisah tentang pesugihan. Ini dia selengkapnya, hiburan misteri di channel YouTube Fakta Sejarah. Mari kita mulai. Langit sore terlihat kusam. Awan menggantung muram di atas atap-atap rumah di gang sempit itu. Di ujung gang berdiri sebuah warung kecil yang cat temboknya mulai terkelupas dan papan namanya sudah miring dimakan waktu. Warung mie ayam milik Sarmadi yang dulu sempat ramai disambangi pembeli, kini seperti rongsokan yang nyaris ditinggal harapan. Surmadi duduk termenung di bangku kayu usang di dalam warungnya. Tangannya mengaduk-aduk kuah mie yang sejak siang belum tersentuh siapapun. Wajahnya lesu, pandangannya kosong, menatap jalanan yang sepi. Sesekali terdengar batuk-batuk kecil dari dalam rumah kontrakan sepetak di belakang warung. Itu suara Leli, istrinya yang sejak pagi tak berhenti mengomel. "Pak, sampai kapan begini? Modal kita tinggal segini-gininya. Besok bayar listrik. Belum lagi utang warung Pak Juki harus dibayar. Anak kita butuh susu, Pak." Suara Leli terdengar tajam, mengguratkan lelah dan kekecewaan. Sarmadi diam. Ia tahu Leli tak salah. Warung mereka mulai sepi sejak pandemi COVID menyerang. Waktu itu orang-orang tak lagi makan di luar. Semua menahan uang. Semua takut keramaian. Dan meski pandemi telah reda, warung Sarmadi tak kunjung kembali seperti dulu. Dulu, sebelum badai datang, warung mie ayam ini selalu penuh. Bahkan, kadang pembeli harus rela mengantri. Kuah racikan Sarmadi terkenal gurih, manis, pedas, dan kental. Tapi sekarang, jangankan pembeli, anak-anak kecil pun lebih memilih jajan cilok di ujung gang daripada mencium aroma mie ayam yang ngambreng yang tak lagi menarik. Suara centang piring terdengar dari dapur kecil. Leli sedang mencuci peralatan jualan yang tak dipakai. Suaranya terdengar kasar, seolah menampar harga diri Sarmadi setiap kali baskom besar itu dibenturkan ke bak cuci. "Besok aku mau tawarin motor ke orang, barangkali laku. Setidaknya bisa buat bayar kontrakan dulu, bayar listrik, beli susu, beli popok," kata Leli sambil menyekat tangannya dengan serbet kumal. Ia berdiri di ambang pintu, memandang suaminya dengan tatapan getir. Sarmadi hanya mengangguk pelan. Ia merasa seperti batu karang yang sudah tak mampu menahan terjangan ombak. Lelaki itu tahu benar, bukan cuma warung yang hampir tumbang, tapi juga rumah tangganya. Mereka semakin sering bertengkar, semakin sering saling diam. Bahkan rasa sayang pun seperti tergerus oleh tekanan hidup yang makin menghimpit. Malam pun tiba tanpa membawa harapan. Sarmadi menutup warung lebih awal. Ia masuk ke rumah, membuka baju, dan rebah di tikar tanpa berkata sepatah kata pun. Di sebelahnya, Leli hanya berbaring membelakangi. Matanya tetap terbuka menatap tembok, seakan berharap besok pagi membawa keajaiban. Jam dinding berdetak lambat, seperti menertawakan kesunyian rumah mereka. Di luar, lampu jalan berpendar lemah. Tak ada suara, tak ada kendaraan. Hanya lolongan anjing dari kejauhan menggema, seolah mengabarkan bahwa malam ini terlalu panjang bagi yang kehilangan harapan.
Sarmadi terbangun tengah malam. Peluh dingin membasahi lehernya. Ia baru saja bermimpi buruk tentang warungnya yang terbakar. Istrinya menangis, dan ia sendiri duduk mematung, memegangi mangkok mie yang berdarah. Ia bangkit pelan, menyalakan lampu dapur, dan menatap tumpukan bahan masakan di meja. Ayam suwir yang belum terjual, mie yang mulai mengering ujungnya, dan kuah kaldu yang seharusnya sudah ia buat tadi sore. Semua itu bagai saksi bisu dari usaha yang perlahan menuju ajalnya. Di atas rak terlihat toples tempat menyimpan uang hasil jualan. Kini isinya hanya beberapa lembar ribuan. Sarmadi menghela nafas panjang. Dalam batinnya, ia mulai bertanya, sampai kapan ia harus bertahan dengan keadaan seperti ini? Adakah jalan lain? Malam itu saat Lali tertidur lelap di bawah selimut tipis, Sarmadi duduk di serambi rumah kontrakan. Ia menyalakan sebatang rokok murahan tanpa cukai, karena cukai mahal di negara ini. Bahkan sekelas gudang garam saja, keok, tergerus sedikit demi sedikit oleh mahalnya cukai dan peredaran masif rokok tanpa cukai yang tersebar melalui tangan-tangan sales yang memasukkan barangnya ke toko-toko kelontong di sekitar perumahan untuk mendapatkan uang untuk anak istrinya. Sarmadi mengisap dalam-dalam rokok itu dan membiarkan asap mengepul ke langit gelap. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma sumpreng. Di kejauhan, terdengar suara jangkrik bersaut-sautan. Tapi di kepala Sarmadi, suara yang paling keras adalah suara bisikan masa lalu tentang seorang teman lama yang pernah ia temui di pasar yang dulunya hanya penjual bakso keliling, tapi sekarang memiliki 3 ruko dan usaha catering besar. Kalau kau tahu jalan pintasnya, Mat, kau tak akan sekarat begini, kata temannya waktu itu. Sarmadi hanya tertawa kala itu, mengira semuanya hanya bualan, karena posisi warung mie ayamnya lagi lancar. Tapi kini, dalam keputusasaan yang menggerogoti, kata-kata itu kembali menggema, seperti undangan yang menggoda. Dan malam itu untuk pertama kalinya, Sarmadi memikirkan hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jalan lain yang tidak terang, tapi menjanjikan cahaya dari kegelapan. Di lain waktu, hujan turun tipis, mengiring langkah Sarmadi di malam itu yang menyusuri jalanan becek di tepi desa. Angin malam membawa bau tanah basah yang menusuk hidung, membuat jaket lusuh yang ia kenakan terasa dingin menggigit. Meski tubuhnya menggigil, langkah Sarmadi tetap mantap menuju sebuah tempat yang selama ini hanya ia dengar dari bisik-bisik orang. Tempat di mana harapan ditukar dengan tumbal. Ia melangkah pelan, memasuki lorong kecil yang dihimpit semak tinggi. Di ujung lorong itu berdiri sebuah gubuk reot beratapkan rumbia. Tidak ada lampu, hanya cahaya redup dari obor kecil yang tertancap di tanah depan pintu. Gubuk itu tampak seperti bangunan yang sudah lama ditinggalkan. Tapi Sarmadi tahu, di sanalah Mbah Tompo tinggal. Sarmadi mengetuk pelan daun pintu kayu itu. Tak lama, terdengar suara seretan kaki dari dalam. Pintu itu terbuka perlahan, memperlihatkan sosok kurus bongkok, berpakaian hitam dan mata yang menyipit seperti mengamati isi kepala orang. "Sugeng dalu, Mbah," ucap Sarmadi lirih. "Mlebu wae," jawab Mbah Tompo, suaranya serak seperti tertelan pasir. Sarmadi tersentak. Ia belum sempat menyebutkan namanya, tapi dukun tua itu seolah sudah membaca segalanya. Dengan langkah gugup, Sarmadi masuk ke dalam. Bau dupa yang sangat menyengat menyambutnya, membuat dadanya sesak. Di sudut ruangan tergantung berbagai jimat dan tengkorak kecil, sebagian dari hewan. Sebagian lagi ia tak berani menebak. Mbah Tompo duduk di atas tikar pandan tua, membakar kemenyan di mangkuk tanah liat. Asap tipis naik ke langit-langit dan membuat ruangan itu terasa melayang. "Kamu ini, warungmu pengen ramai kembali kan?" tanya Mbah Tompo, menatap Sarmadi tanpa berkedip. Sarmadi mengangguk. "Saya sudah tak punya jalan lain, Mbah.
istri saya, anak saya, semua menunggu saya membawa pulang harapan. Mbah Tompo tersenyum, tapi senyuman itu bukan senyuman manusia biasa. Bibirnya menipis, menyeringai seperti tahu betul bahwa orang di depannya ini sudah putus asa. Ia merogoh sebuah bungkusan kain hitam dari bawah tikarnya. Dari dalamnya ia mengeluarkan sesuatu yang membuat jantung Sarmadi mencelos. Segepok rambut manusia dan sepotong lidah yang sudah mengering. Kau tahu, pesugihan bukan perkara mudah, Le, gumamnya. Tapi kalau kau siap, aku akan beri jalan. Satu syarat saja, jangan pernah melanggar pantangannya. Apapun, Mbah, saya terima. Mbah Tompo bangkit perlahan. Tubuh ringkihnya seperti menolak berdiri tegak. Ia berjalan ke sudut ruangan, membuka sebuah peti tua yang terkunci rantai. Ketika peti itu terbuka, udara dingin langsung menyergap ruangan, disertai bau amis yang luar biasa menyengat. Dari dalam peti keluar asap putih, dan kemudian muncul sesosok tubuh yang terbungkus kain kafan, pocong. Wajahnya hitam kehijauan, matanya kosong, dan dari mulutnya menetes air liur kental berwarna hijau gelap. Sarmadi mundur spontan. Tubuhnya bergetar, mual langsung menyergap tenggorokannya. Tapi Mbah Tompo menahannya. Inilah rekan usahamu mulai malam ini. Setiap malam kau beri dia semangkuk mie ayam dari warungmu, dicampur dengan darah ayam dan sedikit kemenyan. Kau harus menaruhnya di dekat panci kuah. Jangan pernah tutup pancimu sampai daganganmu habis. Dan yang paling penting, air liur pocong ini harus menetes ke dalam kuah. Itulah rahasia rasanya, Sarmadi. Sarmadi tak bisa berkata-kata. Wajah pocong itu semakin dekat, menatapnya seolah tahu bahwa hidup Sarmadi kini sudah masuk dalam genggamannya. Mbah Tompo lalu menyodorkan botol kecil berisi air liur itu, serta seikat daun kering yang harus dibakar tiap malam. Besok pagi warungmu akan mulai berubah, tapi ingat, Mbak, segala keberuntungan ada bayarannya. Setiap sendok kuah yang diseruput pembeli akan menumbuhkan hutang tak kasat mata, dan hutang itu harus dibayar. Dengan tangan gemetar, Sarmadi mengambil botol itu. Ia merasa seolah baru saja menjual bagian jiwanya yang tersisa. Tapi di balik rasa takut, ada bara kecil yang menyala di dadanya, harapan. Malam itu, Sarmadi pulang ke rumah kontrakan dengan langkah lunglai. Hujan masih turun dan langit makin gelap. Tapi di dalam kepalanya, satu hal kini tumbuh. Ia tidak akan bangkrut, tidak lagi. Warung itu akan kembali hidup. Ia hanya perlu menahan mual dan menutup mata pada kengerian yang akan datang. Malam berikutnya, Sarmadi menyiapkan semua sesuai petunjuk. Dapur kontrakannya berbau amis dan wangi kemenyan yang ia bakar dalam batok kelapa. Ia mengambil satu ayam, menyembelihnya sendiri, lalu meneteskan darahnya ke dalam mangkuk berisi kuah kaldu yang sudah dimasak setengah matang. Dengan tangan bergetar, ia menyendokkan mie, menaruh suiran ayam, lalu menuangkan kuah ke dalam mangkuk hitam pemberian Mbah Tompo. Di sudut dapur, pintu yang ia biarkan terbuka memperlihatkan sosok pocong itu yang telah berdiri di ambang gelap. Sarmadi menunduk hormat. Ini persembahanku untukmu, berikan aku kekayaan, ucapnya pelan. Pocong itu melayang mendekat tanpa menyentuh tanah. Ia tiba di depan mangkuk. Tak ada suara, tak ada gerakan drastis. Tapi mie ayam di dalam mangkuk itu menyusut, seperti diserap hawa makanan itu. Lalu dari bawah kain kafan yang menutupi dagu pocong, terdengar suara menghisap yang dalam, menyerupai suara orang kelaparan meneguk sup panas. Setelah mangkuk itu kosong, pocong itu menghilang, lenyap ke balik gelap malam, seperti kabut ditelan hutan. Sarmadi jatuh terduduk, tubuhnya lemas, keringat dingin membasahi pelipisnya. Besoknya warung dibuka seperti biasa, tapi kali ini Sarmadi menaruh panci kuah di meja khusus di dekat dapur. Ia tidak menutupnya seperti yang diperintahkan. Saat membuka tutupnya pagi tadi, ia melihat permukaan kuah itu penuh buih aneh
yang bergerak pelan, tapi baunya justru jauh lebih sedap dari sebelumnya. Tak lama, satu demi satu pembeli datang. Mereka makan dengan lahap. Ada yang bahkan memesan 2 mangkuk sekaligus. Sarmadi tersenyum kecil di balik etalase kaca. Tak seorang pun memperhatikan bahwa di belakang dapur, tepat di sisi panci kuah yang tak tertutup itu, ada sosok samar berdiri diam, meneteskan air liur kehijauan. Sudah hampir 2 pekan sejak Sarmadi melakukan perjanjian gelap itu. Hasilnya benar-benar di luar dugaan. Sejak hari pertama kuah mie ayamnya diberkati tetesan liur pocong, warung kecilnya yang dulu nyaris mati, kini berubah menjadi tempat makan paling ramai di gang sempit itu. Bahkan orang dari luar kampung mulai berdatangan. Di pagi hari, saat matahari baru merayap, di balik atap seng, warung Sarmadi sudah penuh kursi-kursi plastik usang yang dulu tak pernah terisi, kini rebutan oleh pembeli yang rela antri. Beberapa bahkan duduk di pinggir jalan, menunggu giliran dengan sabar, sembari membaui aroma kaldu yang mendidih dari panci besar di dapur belakang. Sarmadi berdiri di balik etalase kaca, tangannya gesit menyendok mie dan ayam suwir ke dalam mangkuk. Dahinya mengkilap oleh peluh, tapi senyum tak pernah lepas dari bibirnya. Senyum yang bukan hanya karena uang yang mengalir, tapi karena rasa puas melihat warung kecilnya kembali bernyawa. Di pojok warung, sebuah kotak kayu tertutup rapi berisi uang hasil jualan yang setiap malam makin bertambah tebal. Namun di balik kegembiraan itu, Sarmadi tahu dirinya sudah berjalan terlalu jauh. Setiap malam, ritual tetap dilakukan. Pocong itu selalu datang tanpa suara, muncul dari bayangan dapur, lalu melayang ke dekat panci kuah. Ia meneteskan air liurnya perlahan-lahan, lalu menghilang begitu saja. Bau amis dan busuk menyergap dapur, tapi entah kenapa tak pernah tercium oleh siapapun kecuali Sarmadi. Karena warung makin sibuk, Sarmadi memutuskan untuk merekrut 1 orang karyawan, namanya Harto, pemuda kampung seberang yang dulu pernah menjadi tukang parkir. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, tapi gerakannya cekatan dan sopan. Sejak hari pertama, Harto sudah diberi peringatan tegas. "Harto, kamu bantu saya di depan saja, mie topping, bersih-bersih meja. Tapi jangan pernah ikut ke dapur ya. Apalagi buka tutup panci yang di belakang, itu urusan saya." Harto mengangguk cepat, meski di wajahnya tergurat rasa penasaran. Tapi ia tak banyak bertanya. Upah yang ia terima lumayan besar, jauh lebih baik dari hasil narik parkir. Maka ia tutup telinga dan fokus pada pekerjaannya. Namun seiring waktu, Harto mulai melihat kejanggalan. Kadang saat ia buang sampah di belakang, ia mencium bau anyir yang menyengat dari balik pintu dapur. Pernah pula, ia mengintip sekilas dan melihat panci besar yang dibiarkan terbuka. Uapnya tak biasa, seolah mengepul dengan warna kehijauan samar. Tapi ia tak berani bertanya, apalagi memprotes. Namanya juga rahasia dagang kali ya, pikirnya. Sementara itu, pelanggan Sarmadi makin tak terbendung. Beberapa bahkan mulai ketagihan. Mereka datang 2 kali sehari, memesan mie ayam dengan pandangan mata yang kosong. Seorang ibu rumah tangga pernah tertangkap mencuri uang suaminya demi bisa makan semangkuk mie di warung itu. Seorang siswi SMA bahkan pingsan karena tak makan apapun seharian, hanya menunggu warung Sarmadi buka. Tapi semua itu dianggap Sarmadi sebagai bukti bahwa kuahnya memang berhasil. Sarmadi tahu, ini bukan keberuntungan. Ini bukan karena kualitas daging ayam atau racikan bumbu yang sempurna. Ini karena liur busuk dari pocong yang ia beri makan tiap malam. Dan meski hatinya kadang tergores rasa bersalah, setiap ia melihat tumpukan uang, rasa bersalah itu tenggelam oleh rasa lega. Suatu malam, saat warung tutup dan Harto sudah pulang, Sarmadi duduk sendiri di dapur. Di hadapannya, semangkuk mie ayam masih mengepul, disiapkan khusus untuk pocong. Ia menyulut sebatang rokok, menghembuskan asap sambil memandang panci kuah yang masih terbuka. Tak lama,
Hawa berubah dingin. Angin menusuk seperti es merayap dari bawah lantai. Dan pocong itu muncul lagi. Kali ini wajahnya lebih menyeramkan. Kulit wajahnya seperti mulai membusuk. Mata kosongnya menatap Sarmadi tanpa berkedip. "Terimalah persembahanku, sesaji untukmu, makanlah dan berikanlah aku kekayaan," bisik Sarmadi pelan. Pocong melayang mendekat, dan seperti biasa, semangkuk sesajen mie itu pelan habis tanpa disentuh. Namun malam ini berbeda. Setelah selesai, pocong itu tidak langsung menghilang. Ia tetap berdiri menatap Sarmadi, lalu mulutnya bergerak. Gerakan pelan, sangat pelan, namun cukup jelas bagi Sarmadi untuk membaca kata yang terlontar dari mulut jahanam itu. "Beri aku imbalan, beri aku tumbal, karena aku sudah memberikanmu kekayaan. Tumbal, tumbal." Sarmadi tersentak, rokoknya jatuh ke lantai. Sekarang rokoknya gudang garam. Ia mundur beberapa langkah, lututnya lemas. Pocong itu menghilang dalam sekejap, tapi kata itu terus terngiang di telinganya, berputar-putar tanpa henti. Esok harinya, warung tetap ramai, tapi Sarmadi mulai merasa tak tenang. Ia mulai memperhatikan para pelanggan lebih seksama. Mata mereka kosong, wajah mereka pucat, dan tawa mereka tak wajar. Harto pun sempat berkata pelan saat bersih-bersih sore hari. "Pak, pelanggan pada makin aneh ya. Tadi ada ibu-ibu sampai ngelamun sambil ngunyah. Saya sampai takut, Pak." Sarmadi hanya menepuk bahu Harto dan memaksa tersenyum. "Selama mereka bayar dan warung ini hidup, kita anggap aja itu berkat." Tapi jauh di lubuk hatinya, Sarmadi tahu itu bukan berkah, itu bayaran. Dan ia belum tahu berapa mahal imbalan yang harus diberikan dan harga yang harus ditebus. Malam itu, langit mendung menggantung di atas desa. Namun warung mie ayam Sarmadi tetap menyala terang, seperti cahaya dari dunia lain yang menolak padam. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari, tapi antrian pembeli belum juga surut. Sarmadi menyendok mie dengan kecepatan tangan yang tak kalah dari penjual kaki lima di pasar besar. Keringat mengalir di pelipisnya, tapi ia tetap melayani satu persatu pembeli yang datang silih berganti. "Habis ini 2 porsi ya, Pak?" seru seorang pemuda dari pojok warung. "Tambah kuahnya, Mas, yang banyak," ujar yang lain. Namun di tengah hiruk pikuk itu, Sarmadi mencium sesuatu yang ganjil, bau. Bukan bau bumbu atau kaldu ayam seperti biasanya, melainkan aroma busuk yang begitu menyengat, seperti bangkai tikus yang dibiarkan membusuk di saluran got. Ia mengernyit, menghentikan gerak tangannya sejenak, lalu menunduk ke arah panci kuah besar yang masih mengepul di dekat dapur. Asap yang membumbung dari panci itu terlihat aneh. Uapnya tak lagi bening seperti biasa, melainkan kehijauan samar seperti kabut dari rawa mati. Ia mendekat, menahan nafas, lalu mencium lagi. Iya, bau busuk itu berasal dari sana. Sarmadi langsung menutup mulut dan hidungnya dengan tangan. Dadanya terasa sesak. Ia ingin muntah, tapi tak bisa. Tangannya gemetar, jantungnya berdegup kencang. Namun sebelum sempat ia berpikir untuk mengganti kuah atau menutup warungnya, sebuah suara menyeruak. "Pak, satu lagi. Tambah ceker kalau bisa ya." Sarmadi menoleh. Berdiri di hadapannya seorang pria kurus. Wajahnya pucat, matanya kosong, pandangannya lurus ke arah mangkuk mie di tangannya. Bibirnya gemetar karena terlalu bersemangat. Sarmadi menyerok kuah dari panci, lalu tangannya masih gemetar. Ia heran, bukankah bau busuk itu sangat menyengat? Mengapa pembelinya tidak terganggu sedikit pun? Ia memandangi pelanggan-pelanggannya satu persatu. Mereka makan dengan lahap, bahkan terlalu lahap. Suara seruputan kuah terdengar keras dan berulang-ulang, seperti suara makhluk lapar yang baru keluar dari kubur. Wajah mereka sama, mata kosong, senyum lebar yang tidak wajar, dan gerakan tangan yang cepat memindahkan mie ke dalam mulut. Sarmadi terpaku. Suasana warung itu berubah. Ia tidak lagi melihat keramaian yang biasa, melainkan kerumunan manusia yang seolah sedang dimasuki sesuatu.
Seorang ibu-ibu tampak menggigit mangkuknya sendiri setelah mie ayam di dalamnya habis ludes. Seorang bapak paruh baya mendadak memukul kepala sendiri saat tidak diberi tambahan kuah. Bahkan, ada seorang anak kecil yang makan dengan mata terpejam. Air liur menetes-netes dari sudut mulutnya, tapi tangan terus menyuap tanpa henti. Ini bukan manusia biasa lagi, batin Sarmadi. Ia mundur pelan, menjauh dari panci. Kepalanya pening, tenggorokannya kering. Tiba-tiba dari balik dapur terdengar suara seperti tawa kecil. Cekikikan pelan yang panjang, lirih, tapi jelas bukan suara manusia. Sarmadi menoleh. Pocong itu berdiri di dekat panci kuah. Tidak seperti biasanya, yang hanya muncul malam hari untuk diberi makan. Kini ia berdiri tegak dalam bayangan dapur, menatap para pembeli yang sedang lahap makan. Mulutnya terbuka sedikit, air liurnya menetes deras langsung ke dalam panci. Sarmadi mundur, nyaris terpleset. Ketika ia memalingkan wajah dari pocong, ia melihat salah satu pelanggan terdiam, kemudian terhuyung. Seorang pemuda berkaos lusuh, mangkuknya kosong. Ia berdiri, lalu berjalan ke arah dinding, menabraknya, lalu duduk di lantai sambil menatap kosong. Air mata menetes tanpa suara. Aku lapar lagi. Aku mau mie itu, bisiknya lirih. Lalu ia tertawa sendiri, dengan suara serak seperti suara parau pocong di dapur. Sarmadi tidak tahan lagi. Ia berlari ke belakang, mengambil ember air, lalu menyiram lantai dekat panci kuah. Ia tahu itu tak akan membersihkan apa-apa, tapi otaknya sudah terlalu penuh. Ia mulai menatap dapur itu seperti menatap neraka yang menyaru dapur mie ayam. Beberapa pembeli mulai memperhatikan ulahnya. Salah satu dari mereka berdiri, lalu bertanya, "Pak Sarmadi, kuahnya habis ya?" Wajah pria itu pucat, matanya melotot, tapi suaranya datar. Tangannya gemetar sambil menggenggam sendok. "Besok saya datang lagi ya. Saya mimpi makan di sini, Pak. Mie ayamnya seperti surga, enak sekali." Sarmadi tak menjawab. Ia hanya mematung. Matanya mengamati tetesan air yang mengalir ke arah kaki pocong yang masih berdiri diam, basah oleh kuah dan air liur sendiri. Pocong itu menyeringai. Tak ada suara, hanya bibirnya yang bergerak seperti mengucap sesuatu. "Tambah 1. Saat warung akhirnya sepi, jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Sarmadi mengunci pintu, duduk di bangku kayu, dan menatap panci yang mulai dingin. Uapnya telah hilang, tapi bau busuk itu masih ada. Di atas permukaan kuah tampak buih kehijauan perlahan mengambang, dan entah kenapa Sarmadi melihat bayangan wajah-wajah pembelinya. Semua tersenyum dengan mata kosong. Langit sore itu berwarna kelabu. Awan-awan hitam menggantung rendah di hari berikutnya, seolah hendak menumpahkan hujan lebat kapan saja. Angin yang berembus dari gang belakang membawa aroma tanah yang ganjil, bau yang bercampur antara debu, kelembapan, dan darah yang tak kasat mata. Sarmadi berdiri di depan warungnya. Tangan kanannya masih memegang kain lap, sementara tangan kirinya sibuk membuka tutup etalase kaca. Matanya sayu, kelopak mata menggantung berat setelah hanya tidur 2 jam malam tadi. Tapi warung harus buka seperti biasa. Lagi pula, antrian pelanggan sudah biasa menunggu, bahkan sebelum kursi-kursi disusun. Namun kali ini berbeda. Hari itu hanya 1 orang yang datang lebih awal, bahkan sebelum panci kuah sempat dipanaskan. Seorang pria muda, bertubuh kurus dan mengenakan jaket lusuh. Langkahnya lambat, namun pasti. Wajahnya seperti sudah kehilangan seluruh warna. Matanya kosong, teramat kosong, seolah tidak lagi ada jiwa di dalam tubuhnya. Sarmadi mengenalnya. Ia pelanggan tetap sejak 2 minggu lalu, seorang pekerja bangunan dari luar desa. Tapi hari ini ada sesuatu yang ganjil dari caranya berdiri di depan meja pesanan. "Pak Sarmadi," katanya lirih, "1 porsi seperti biasa, tambah kuah ya."
Suaranya berat seperti ditarik dari dasar sumur yang dalam. Tanpa banyak bicara, Sarmadi menghidangkan semangkuk mie ayam. Ia menyendok kuah dari panci besar yang masih setengah penuh. Uapnya berwarna agak kekuningan, menyebarkan bau samar amis yang tak lagi asing baginya. Di atas kuah itu terlihat gelembung-gelembung kecil, tanda bahwa sesuatu yang bukan dari dunia ini ikut mendidih di dalamnya. Pria itu duduk di pojok warung. Ia makan perlahan, hampir seperti orang bermeditasi. Setiap suapan mie diseruput tanpa ekspresi. Setiap kunyahan terdengar terlalu pelan. Mata kosongnya tak pernah berpaling dari mangkuk, bahkan ketika Sarmadi berjalan mondar-mandir di dekatnya. 10 menit kemudian, ia bangkit. "Berapa, Pak?" 10.000. Pria itu menyerahkan uang lusuh tanpa berkata apa-apa. Lalu ia berjalan keluar, melangkah pelan menyusuri trotoar depan warung. Langkahnya masih lamban. Sarmadi memperhatikannya tanpa sadar. Ada dorongan aneh dalam dadanya untuk terus memandang. Belum 5 langkah pria itu meninggalkan warung. Suara klakson truk menggema dari ujung jalan. Pom 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 pom, priak! Teriakan orang-orang terdengar bersahutan. Tubuh pria itu terhempas tinggi ke udara, lalu menghantam keras permukaan jalan. Darah menyembur deras, mengalir seperti air dari mulut parit yang tersumbat. Kepalanya terlepas dari tubuh, menggelinding mengarah langsung ke depan warung mie ayam Sarmadi. Sarmadi berdiri mematung. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Kepala pria itu terhenti tepat di depan teras warung. Matanya terbuka lebar, membelalak ke arah Sarmadi, seolah hendak menyampaikan sesuatu yang tak bisa ditulis dengan kata. Darahnya mengalir perlahan ke celah-celah lantai, membentuk garis merah menuju kaki Sarmadi yang kini gemetar hebat. Sarmadi menjerit, namun jeritan itu bukan hanya karena ngeri, tapi karena saat ia menoleh ke dapur, ke arah panci kuah, sosok itu sudah berdiri di sana, pocong pesugihan. Ia berdiri diam di balik panci tak bergerak, namun senyum menyeramkan terpatri di wajah busuknya. Air liurnya masih menetes, satu demi satu, menetes ke dalam kuah yang masih hangat. Bau busuk semakin menusuk, tak ada suara, tapi Sarmadi tahu, ini bukan kebetulan. Pocong itu tersenyum puas, senyum yang lebih dari sekadar rasa kenyang. Ini adalah kepuasan yang datang dari tumbal yang telah dikirim. Sarmadi limbung. Ia jatuh terduduk di lantai. Matanya terus menatap kepala yang kini tergeletak diam. Namun sorot matanya tetap seolah hidup. Pelanggan itu baru saja makan mie ayam dan kini ia mati tepat setelah meninggalkan warung. Warga mulai berkerumun. Beberapa di antaranya memekik. Yang lain mengambil ponsel untuk merekam kejadian mengerikan itu. Polisi belum datang. Truk besar yang menabrak pria itu berhenti puluhan meter dari tempat kejadian. Namun sopirnya telah melarikan diri. Sarmadi tak bisa menjelaskan apapun. Bahkan ketika seorang ibu berteriak histeris menunjuk ke arah kepala yang menggelinding, Sarmadi tetap terpaku. Otaknya menolak berpikir. Tangannya hanya bisa menggenggam kain lap, meremasnya hingga basah oleh keringat dingin. Di dalam dapur, suara tetesan kuah masih terdengar. Tes, tes, tes. Dan entah bagaimana, dalam pikirannya yang kacau, Sarmadi mulai merasa seperti bukan dia yang berdiri di warung itu, seolah dirinya hanya boneka yang digerakkan oleh perjanjian laknat yang telah ia tanda tangani dalam sunyi. Pelanggan yang mati, ini hanyalah awal. Dan pocong itu, makhluk terkutuk yang setia berdiri di panci kuah, masih menunggu mangkuk selanjutnya. Hari-hari setelah kematian pria itu menjadi lembaran neraka bagi Sarmadi. Berita tentang tragedi mengerikan di depan warungnya tersebar cepat. Tapi anehnya, bukan membuat warung sepi, malah makin ramai. Orang-orang malah datang berbondong-bondong, sebagian karena penasaran, sebagian lagi karena memang sudah menjadi penikmat setia. Dan yang membuat dada Sarmadi makin sesak, mereka terus makan dengan rakus, bahkan lebih rakus dari biasanya. Seakan-akan kematian yang terjadi di depan mata mereka bukan tragedi,
tapi hanya bumbu dalam semangkuk mie. Mata kosong pelanggan-pelanggan itu tak lagi asing baginya. Wajah mereka sama, kaku, hambar, dan senyum tipis yang menyeramkan seakan sedang menikmati kehancuran tanpa sadar. Dalam seminggu, sudah 4 orang pelanggan meninggal dengan cara mengenaskan tak jauh dari warung. Ada yang tertabrak motor, ada yang tiba-tiba kejang dan pingsan. Bahkan 1 orang ditemukan mati dalam posisi duduk sambil memeluk mangkuk mie. Matanya terbuka menatap ke langit-langit. Sarmadi gelisah. Setiap malam ia tak bisa tidur. Bahkan suara cicak pun membuatnya tersentak. Ia mulai berbicara sendiri, berdebat dengan bayangan yang muncul dari sudut dapur. Ia mencoba menghitung ulang dosa-dosanya, mencatat siapa saja yang sudah menjadi korban dari kejahatan kuah laknat itu. Harto, pegawai barunya, sudah berhenti. Ia bilang tidak tahan lagi dengan suara-suara aneh dari dapur dan mimpi buruk yang selalu hadir usai menutup warung. Sarmadi tak menahannya. Dalam hati ia bahkan lega. Setidaknya 1 orang berhasil selamat dari lingkaran setan ini. Dan malam itu Sarmadi akhirnya memutuskan cukup. Ia berdiri di dapur, memandangi panci kuah yang masih setengah penuh. Asapnya melambung pelan ke langit-langit, menciptakan bayangan yang berputar seperti pusaran roh. Pocong belum datang malam itu. Entah kenapa, suasananya terasa lebih hening, lebih menekan. Dengan langkah pasti, Sarmadi mengambil botol air kembang 7 rupa yang sempat ia beli dari seorang dukun kampung. Ia menyiapkannya untuk berjaga-jaga, lalu ia mematikan api kompor, membuka jendela belakang, dan mengangkat panci kuah pelan-pelan. Ritual malam itu batal. Ia tak ingin memberi makan pocong itu lagi, tak ingin memberi sesajen lagi. Namun tepat saat ia hendak menutup panci untuk pertama kalinya sejak pesugihan itu dimulai, terdengar suara gedubrak dari dalam rumah. Suara benda jatuh, lalu jeritan pendek. "Nah lah!" Sarmadi berlari. Ia temukan istrinya, Lilis, rebah di lantai ruang tengah. Matanya mendelik, bibirnya berdarah dan tangannya mencengkram udara seolah mencoba meraih sesuatu yang tak kasat mata. Di sampingnya sang putri, Nahla, gadis kecil berusia 6 tahun, menangis dalam diam. Tak ada suara, hanya air mata yang terus mengalir dari mata kosong yang menatap ibunya. Sarmadi berteriak, mengguncang tubuh istrinya, namun tubuh itu dingin, jantungnya tak berdetak. Lilis mati, dan Nahla hanya berdiri kaku. Tubuhnya menggigil, mulutnya terbuka seolah ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Pelan-pelan tubuh kecil itu jatuh ke lantai, kejang-kejang lalu diam. Sarmadi membeku, tangannya menggapai, tapi tubuhnya lunglai. Dalam kesunyian yang mendadak menggulung rumah kontrakan kecil itu, suara itu datang lagi. Tes, tes, tes. Suara tetesan dari dapur. Sarmadi menoleh. Di ambang pintu dapur berdiri pocong itu. Tubuhnya lebih tinggi dari sebelumnya. Kain kafannya hitam berlendir, dan wajahnya kini membusuk, penuh belatung yang menjalar dari mata dan lubang hidung. Tapi yang paling mengerikan adalah senyumnya, lebar, menjijikan, puas. Tumbal yang pantas. Suara itu tidak lagi keluar dari mulut pocong, tapi langsung masuk ke dalam kepala Sarmadi. Suara gaib seperti bisikan kematian. Sarmadi menjerit, tangisnya pecah seketika. Ia memeluk tubuh Lilis dan Nahla, mengguncangnya, memanggil-manggil nama mereka. Tapi semuanya sudah terlambat. Pocong itu hanya berdiri, tak menyerang, tak menghampiri. Ia hanya menonton, seperti menyaksikan babak terakhir dari pertunjukan yang sudah ditulis sejak awal. "Kenapa?" teriak Sarmadi. "Karena kau sudah melanggar pantangan," jawab suara itu di kepalanya. Tubuh Sarmadi gemetar hebat. Pandangannya kabur oleh air mata dan ngeri yang tak tertahankan. Lalu, entah dari mana datangnya ide itu, sebuah desakan liar muncul di kepalanya. Ia berlari ke dapur,
mengangkat panci kuah mie ayam itu yang masih panas mendidih. Ia menatap pantulan wajahnya sendiri di permukaan kuah yang meletup-letup. "Ini semua karena kau," gumamnya pada dirinya sendiri. Dan tanpa berpikir panjang, Sarmadi mengangkat panci itu tinggi-tinggi dan menyiramkan seluruh isinya ke wajahnya sendiri. Suara daging melepuh terdengar jelas. Wajah Sarmadi hangus seketika. Kulitnya terkelupas, darah bercampur kuah panas menyembur dari sela-sela pori-porinya. Ia menjerit panjang, satu jeritan terakhir, lalu tubuhnya roboh. Pocong itu menyeringai. Perlahan, ia berjalan mendekat. Tapi sebelum tubuh Sarmadi benar-benar membeku, panci kuah itu pecah di lantai, meledak seperti ditendang kekuatan tak terlihat. Api dari kompor yang belum dimatikan menjalar ke pecahan panci, membakar dapur, menyambar kertas, tumpukan plastik, dan dalam waktu sekejap, rumah kontrakan Sarmadi dilalap api. Orang-orang datang, tetangga berlari-lari berusaha menyiram api, tapi semua sudah terlambat. Yang mereka temukan keesokan paginya hanyalah puing hitam, sisa-sisa rumah kecil yang pernah dihuni oleh seorang penjual mie ayam. Dan di tengah arang yang menghitam, ada satu panci gosong dengan cairan hijau kental yang tak pernah bisa dijelaskan oleh siapapun. Beberapa hari kemudian, warung Sarmadi tutup selamanya, berakhir menjadi puing. Tapi aroma kuah mie-nya konon masih terasa samar setiap malam Jemuah Kliwon, saat angin dari gang belakang kembali membawa bau amis yang seharusnya sudah lama mati. Selesai. Demikianlah hiburan misteri. Semoga terhibur dan bisa mengambil hikmah. Ketika posisi dalam keadaan terjepit, kalau kita melakukan pesugihan, kita malah menggali sumur untuk menenggelamkan diri kita sendiri. Terimalah apa yang terjadi saat ini sekarang. Udah itu saja resepnya. Sabar, sabar, sabar. Jangan tanya sabar sampai kapan. Ya sabar ya dijalani. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.